A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Dalam banyak surah Al-A'raf ayat 23 sampai ayat 30. Qala, keduanya berdoa. Keduanya meminta ampun, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah dikeluarkan dari surga karena dia makan buah ceritakan begitu yang minggu lalu dikeluarkan Allah dari surga menuju bumi ini. Nabi Adam dan Hawa berdoa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah zalim, anfusana, diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan bagi kami engkau sayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi bagian daripada orang-orang yang rugi. Ini namanya istighfarnya Nabi Adam. Setelah dikeluarkan dari surga makan buah khuldi, Allah keluarkan keduanya dari surga, minta ampun kepada Allah. Di dunia ini, di dunia kepada Allah. Dan istighfarnya enggak cukup setahun 2 tahun, 40 tahun baru Allah terima. Padahal dosanya satu, melakukan makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah baru terima taubatnya setelah 40 tahun. Berjumpa di Jabal Rahmah Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi diturunkan di bumi itu di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Di tempat Nabi Adam di mana gitu, Siti Hawa di mana, baru berjumpa di Jabal Rahmah. Maka Jabal Rahmah itu ada tugu kasih sayang gitu karena bertemunya dua manusia, Adam dan Hawa. Nah, itu diantaranya. Wallahu a'lam benar tidak kisahnya. Intinya adalah 40 tahun satu kesalahan, dosanya baru diampuni. Kita salahnya banyak, pengen cepat diampuni. Nabi Adam salahnya satu, dosanya diampuni baru 40 tahun. Dan menyesalnya benar-benar menyesal, Pak. Bukan sekilas saja baca doanya ini, tapi benar-benar dia menangis, meminta ampun kepada Allah dengan kalimat ini terus menerus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Kalau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dimakan oleh ikan, ikan nun, ikan besar semacam ikan paus, di perut ikan, istighfar. Setelah istighfar itu Allah keluarkan dari perut ikan. Kemudian doa istighfarnya siapa lagi yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu abudu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, siapa yang baca doa Sayyidul Istighfar pagi hari lalu ia wafat sore hari, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Siapa orang yang berdoa di pagi sore hari lalu dia wafat di malam hari, diwafatkan husnul khatimah. Itu istighfar. Sayyid, penghulunya istighfar, pimpinan istighfar. Makanya istighfar itu multi manfaat, manfaatnya banyak. Ini Nabi Adam istighfarnya begini Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Jika engkau tidak ampuni kami, jika engkau tidak sayangi kami ini sungguh menjadi orang-orang yang rugi. Kalau engkau tidak ampuni, engkau tidak sayangi.
Jadi jamaah rahimakumullah, kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena Allah ampuni dosa kita dan Allah rahmati kita karena rahmat Allah. Makanya kita selalu minta rahmat Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Perbanyak ibadah, istighfar, maka Allah berikan rahmat. Nah ini yang ayat selanjutnya 24. Olah bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah kalian hai Adam dan Hawa, ba'dukum li ba'din adu, maka sebagian kalian nanti menjadi musuh kepada sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi ini tempat tinggal, tempat menetap, wa mata'un ilahin, dan kenikmatan sampai ajal tiba, sampai waktu yang ditentukan. Jadi Allah jelaskan di dalam ayat ini, Allah perintahkan Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi ini, gitu kan? Ya, semuanya turun, ya, turun, ya, turun Nabi Adam dan Siti Hawa ke tempat ke bumi ini. Kemudian Allah mengatakan sebagian kalian nanti setelah menjadi anak pinak, menjadi anak cucu keturunannya, itu sebagiannya menjadi musuh kepada sebagian yang lain. Contohnya yaitu Qabil dan Habil. Waktu mau dinikahkan, si Qabil ini nggak terima karena jodohnya buruk rupa, nggak cantik lah gitu, bukan golongan bangsanya gitu. Ya, atau karena memang dia iri, dengki, ya, maka dia membunuh saudara kandungnya sendiri, Habil, ya, saudara kandungnya sendiri, dibunuh. Itu pembunuhan yang pertama, terus beranak berinak terus ke cucu sampai hari ini kita. Jadi kita ini sama, Pak, mau bangsa Eropa, Amerika, Cina, Jepang, semuanya sama, satu keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada kulit langsat, ada kulit somat, kulit hitam, sama, satu keturunan yang sama, yaitu Adam. Ya, ribuan tahun yang lalu. Sebagian dengan sebagian lain menjadi musuh kan, musuh. Ya. Paling perang, saling bermusuhan, saling membunuh. Dan kalian semua di bumi ini mustaqarrun, tinggal. Jadi tinggalnya bukan di surga lagi, tapi di bumi ini sampai kapan? Mata'un ilahin, sampai ajal ditentukan, sampai tiba waktunya, ajalnya. Ya, sampai ditentukan waktunya, sampai berapa tahun. Ada yang masih bayi baru udah meninggal. Ya kan ya, ada yang masih di perut ibunya udah meninggal, ada yang usianya 7 tahun, 5 tahun masih kecil udah meninggal, ada yang main azam 13 tahun, ya, ada yang 20 tahun, 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, 80 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang lebih dari 100 tahun, ya, ada. Jadi Allah sudah tentukan ajalnya dan nggak ada yang tahu kapan. Yang penting kita yakini bahwa kita akan ilahin, ditentukan waktunya. Jadi ini bumi ini tempat meninggal, ya, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita nanti di akhirat. Maka kita harus yakin tuh. Makanya orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang ingat kematian dan dia mempersiapkan hidup setelah kematian. Nah ini ya, sampai waktu ditentukan. Ayat 25. Qala, Allah berfirman, fiha, di dalam dunia ini, tahyauna, kalian hidup, wa fiha, di dalam bumi ini, tamutuna, kalian mati, wa minha takhrujun, dan darinya juga akan kalian dikembalikan, akan dikeluarkan. Jadi Allah jelaskan tentang kita hidup di dunia ini. Sekarang kita hidup, nanti mati, nanti akan dibangkitkan. Kapan itu? Setelah hancur alam semesta ini, kiamat, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jadi nggak selama-lamanya, Pak. Pasti ada akhirnya. Akhir kapan? Allah. Ya, ya, kira-kira ini sekarang tanggal berapa nih? Tanggal berapa Sa'ban ya? 8 ya? 6 Sa'ban ya. 6 Sa'ban atau tanggal 24 Januari 2026. Nah, kira-kira 24 Januari 2126 kita ada nggak nih? Kira-kira gitu. Kayaknya nggak ada deh ya. Ya, kalau ada mah berarti hebat banget umurnya. Yang sekarang umur 40 tahun berarti 140 tahun. Siapa yang ada? Paling cucu kita kali ya. Anak kita juga belum tentu kan. Cucu kita 2126. Kita bayangkan tuh tahun itu. Kita udah di mana tuh? Udah di alam kubur, Pak. Semuanya nggak ada yang di dunia ini. Nunggu sampai kiamat. Kalau kiamatnya misalnya tahun 3000 berarti kan nggak lama kan. Tapi kalau tahun misalnya 10.000 kan hanya Allah yang tahu kan. Nunggu sampai di. Makanya di alam kubur itu lebih lama hidup di dunia. Ya, alam kubur itu lebih lama di dunia. Setelah alam kubur dibangkitkan kiamat lebih lama lagi di padang mahsyar. Jadi semakin lama semakin berganti alam semakin lama. Kan di alam rahim berapa bulan? 9 bulan. Di dunia berapa tahun? Ya, ada yang 90 tahun misalnya, 100 tahun lah kita anggap 100 tahun. Di akhirat, di alam kubur belum akhirat, di alam barzah berapa tahun? Hanya Allah yang tahu kan. Nah, iya kita nggak ada yang tahu. Dan bisa lebih lama lagi, lebih lama daripada hidup di dunia. Makanya orang yang maksiat, orang yang malas ibadah, ya berarti dia lupa bahwa hidupnya nanti akan mati kan. Sayang ya Allah, jangan sampai. Makanya kita alhamdulillah ini kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesempatan hujan lebat tetap ke mushola. Alhamdulillah. Khawatir kita ada orang yang tumben-tumbenan ke mushola tapi ada di depan imam. Ada nggak? Di depan imam, bukan di belakang imam. Ya, berarti dia jadi mayat baru di mushola. Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur, kita doakan yang masih belum ke mushola, semoga Allah berikan hidayah. Jangan sampai dia tumbenan ke mushola tapi udah jadi jadi mayat. Alhamdulillah. Ya, dunia ini tempat hidup, tempat mati, dan tempat dikembalikan oleh Allah. Kemudian ayat 26, ya Bani Adam, wahai manusia. Bani Adam artinya ini anak cucu keturunan nih, kita ini nih. Qad anzalna alaikum, sungguh Allah telah menurunkan, artinya menciptakan, alaikum kepada kalian libasan, pakaian, yuwari yang akan menutupi sawatikum aurat kalian, warisa dan sebagai perhiasan. Walibasut taqwa zalika khair, pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Dalika demikian itu min ayatillah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allahum yazakkarun, agar mereka itu mengambil pelajaran. Allah menjelaskan di ayat ini, Allah perintahkan kita untuk berpakaian. Pakaian tujuannya ada dua. Pertama di ayat ini apa? Ya, yuwari sawatikum, menutupi aurat. Pakaian pertama tujuannya menutupi aurat. Warisa, dan pakaian itu menutupi perhiasan. Bukan hanya nutup aurat tapi perhiasan. Kemudian apa lagi? Tetapi dari pakaian untuk aurat dan perhiasan, pakaian takwa itulah yang terbaik. Apa pakaian takwa? Nah, pakaian takwa itu adalah pakaian yang menunjukkan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar bin Khattab bercerita, ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa memakai pakaian baru dan di saat makainya sampai ia mengucapkan doa, apa doanya? Mana nih? Alhamdulillahi kasani ma awari bihi aurati, ya wa atajammalu bihi fi hayati,
Apa katanya doanya seperti semoga segala puji bagi Allah yang memberikan saya pakaian untuk menutupi aurat saya dan memperindah penampilan hidup saya. Kemudian dia menuju pakaiannya, lalu dia menuju pakaian bekas yang udah dipakai, lalu pakaian itu disedekahkannya, maka ia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau punya pakaian Pak, jangan disimpan di rumah. Ya, sedekahkan. Kasih yang butuh. Ya. Ya, tapi jangan yang sobek-sobek ya, arti yang layak pakai. Yang ini unik menarik kemarin waktu musibah belum lama ya di Aceh, Sumut, Jumbar, itu kan pakaiannya pada basah. Orang banyak nyumbang pakaian, tapi banyak kan pakaian perempuan, pakaian apa? Daster. Akhirnya laki-laki pakai daster. Aduh, daripada dia pakaian basah kan, terpaksa tuh Pak. Itu banyak tuh viral nih. Laki-laki pakai daster karena terpaksa kan, pakaian yang banyak itu yang disumbangin itu ada pakaian daster. Ya Allah, ya Allah, kasihan banget ya. Maka kita disunahkan pakai pakaian itu setelah pakaian baru, pakaian lama itu kita infakkan anak kita, cucu kita, tetangga kita, orang yang lainnya ya. Ya, karena pakaian itu ada hisabnya nanti. Pakaian 3 lemari, ada yang 5 lemari, nggak dipakai-pakai, yang dipakai cuma 1 ya. Makanya saya salut sama Uya Mufasir. Semoga kita silaturahim nanti ya. Saya nggak ada yang bawa mobil, kemungkinan saya nggak bawa mobil ya. Kalau di Banten saya berat, jadi saya ikut numpang Ustaz Sarifuddin. Jadi mohon maaf ya, kecuali ada yang bawa mobil ya, karena berangkatnya malam katanya. Jadi nanti daurah ini ya, kalau ada yang bawa mobil ya silakan. Soalnya pernah ngalamin saya tuh, habis dari sana tuh kerasa banget, gak berani bawa mobil jarak jauh. Ya kita ke daurah tanggal 31 Januari minggu depan, berarti kan minggu depan 31 Januari. Jadi kita daurah ke Banten, ke Buya Mufasir. Ya semua saya numpang ya ke Ustaz Sarifuddin sudah sampaikan. Kecuali ada yang bawa mobil ya, kalau ada yang mobil boleh yang kuat. Ya yang kuat bawa mobil ke Banten silakan, baru boleh banget. Ya. Nah itu Buya Mufasir itu pakaiannya cuma 2 aja yang dipakai, basah ganti pakai, cuci basah, itu aja. Masya Allah, kita kan sampai banyak banget ya. Masya Allah, sampai begitu Pak. Masya Allah. Bukan karena nggak punya, khawatir hisabnya dia sampai sebegitu, sampai saking afiknya. Ya, jadi pakaian yang paling bagus adalah libasut taqwa, pakaian takwa, libasut takwa. Nah, para ulama mengatakan pakaian takwa itu pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa. Pakaian untuk ibadah, pakaian untuk amal soleh, pakaian untuk ibadah sholat, pakaian untuk zikir, pakaian untuk mencari apa? Menjemput rezeki, mencari nafkah, pakaian untuk beramal soleh. Ada juga yang dimaksud pakaian takwa adalah iman. Itulah pakaian iman, itu pakaian takwa. Amal soleh itu pakaian takwa. Ada juga yang mengatakan Urwah Ibnu Zubair, libasut takwa itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya, libasut takwa adalah pakaian iman, pakaian amal soleh, pakaian takwa, pakaian takut kepada Allah. Ya, inilah pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik ya, pakaian itu identik ya. Kalau orang pakai baju gamis kayak gini sorban kan nggak mungkin ke diskotik kan ya, kayaknya nggak pantas gitu ya. Ya inilah, jadi kalau kita pakai pakaian seperti itu enaknya apa? Ibadah, sholat, zikir gitu kan ya. Itu loh pentingnya pakaian takwa, libasut taqwa ya, libasut taqwa. Kemudian apa, supaya kenapa kita harus pakai libasut taqwa? Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allahum yazakkarun, agar kita mengambil pelajaran. Dengan berpakaian yang baik kita tidak mungkin maksiat. Yang masalah kan kita banyak perempuan-perempuan kita nih ya, wanita dan muslimah, pakaiannya terbuka auratnya, masya Allah, alhamdulillah. Maka jangan sampai istri-istri kita, anak-anak kita itu pakaiannya terbuka auratnya, Pak. Ya jangan sampai kelihatan rambutnya, kelihatan pahanya, kelihatan
tugirnya kelihatan, apemnya, ya Allah. Ini kadang-kadang kita bingung juga ya, kita udah jaga nih mata ini supaya jangan melihat. Ketika bawa kendaraan, bawa motor, bawa mobil di depan kita, ya tunggirnya kemana-mana, pahanya kemana-mana, pakaiannya transparan, pakaian adiknya dipakai, dilihat, dosa nggak dilihat. Ya Allah, itu yang terjadi kan. Jadi pakaian itu menunjukkan identitas. Kalau orang pakaian untuk aurat kan kesannya lain gitu ya. Tapi kalau pakaiannya terbuka auratnya, orang pengen yang menggodanya. Jadi buka aurat kayaknya orang akhirnya maksiat. Ya, laki-laki mata keranjangnya dibuka sih, ya udah. Nauzubillah. Nah ini ya, maka pakaian takwa ini terbaik. Kemudian ayat 27, ya Bani Adam, wahai anak cucu keturunan Bani Adam, kita ini ya, la yaftinannakum syaitan, janganlah pernah kalian ya menyesatkan kalian, atau maksudnya janganlah kalian tersesat oleh setan, karena setan itu selalu menyesatkan kita. Kama akhraja abaikum, sebagaimana setan telah mengeluarkan bapak-bapak kalian, yaitu Nabi Adam dan Hawa, minal jannati, dari surga. Kita diingatkan nih, jangan sampai tersesat oleh setan, tertipu oleh setan, sebagaimana Nabi Adam dan Hawa disesatkan oleh setan dari surga. Yanzilu anhuma libasatahuma liyurima sawatihima, ia menanggalkan pakaian keduanya untuk menampakkan aurat pada keduanya. Jadi ketika makan buah huldi, Pak, itu Adam dan Hawa terbuka auratnya langsung ketika itu, maka dia langsung malu. Awalnya kan pakaian surga, pakaian libasun takwa itu pakaian surga ya. Ketika makan buah huldi terbuka auratnya, malu dia, langsung lari nyari apa? Nyari daun-daun yang bisa menutupi auratnya ya. Innahu yarakum, sesungguhnya dia setan itu melihat kalian, wa qabiluhu, dan tentaranya, teman-temannya semuanya tuh, qabilahnya, min haitsu la tarawna, dari tempat yang kalian gak bisa melihat. Setan melihat kita nggak melihat setan, ya kan? Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami telah menjadikan setan aulia, sebagai penolong, lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Apa maksud ayat ini? Allah menjelaskan di ayat 27 ini, memperingatkan kita sebagai manusia keturunan cucu anak Adam harus hati-hati, waspada terhadap tipu daya setan yang terkutuk. Sebagaimana kita dikatakan oleh Allah, Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena tipu daya apa? Tipu daya setan. Karena surga itu kan darun nikmah, darun naim, rumah penuh dengan kenikmatan. Adam dikeluarkan dari surga oleh iblis, oleh setan. Ya, itulah yang menyebabkan, iblislah yang menyebabkan aurat manusia terbuka karena dia makan buah yang sebelum tertutup oleh pakaian surga. Ya, makanya kita harus ingat. Nah, kemudian setan itu tahu kita dia. Setiap saat setan menggunakan an-naji waswisu fi sudur linnas, yang membisikkan dalam setiap hati kita, minal jinnati, dari setan jin ataupun setan manusia. Ya, setan ada dua ya, setan jin dan setan manusia. Kalau setan jin memang gak kelihatan, kita tahu tuh. Tapi setan manusia kelihatan. Kalau setan jin dibacakan kursi kabur, setan manusia dibacakan kursi, kursinya diambil, direbut. Itu setan manusia, lebih parah daripada setan jin. Ya, seperti Firaun kan, itu setan. Ya, kalau setan walaupun dia iblis, nggak pernah dia ngaku Tuhan. Tapi manusia ngaku Tuhan, makanya lebih jahat daripada iblis, seperti Firaun gitu kan. Ya, jadi jangan, dan Allah menjadikan setan sebagai pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman, orang kafir, setan menjadi pemimpinnya. Padahal kita tahu setan itu musuh yang menyata. Aduhum innahu lakum aduhum mubin, ya. Nah, ini kita diingatkan harus hati-hati terhadap tipu daya syaitan yang terkutuk. Kemudian ayat 28.
Wa idza fa'alu fahisatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan maksiat keji, qalu, mereka berkata, wajadna, kami telah mendapatkan alaiha, atas kekejian itu, abaana, bapak-bapak nenek moyang kami, wallahu amarona, dan Allah telah memerintahkan kami biha, dengan melakukannya. Kul, katakanlah ya Muhammad, inna Allah, sesungguhnya Allah, la ya'mur bil fahsa, tidak pernah memerintahkan melakukan perbuatan keji. Ataquluna Allah ma la ta'lamun, apakah kalian mengatakan kepada Allah apa yang kalian tidak ketahui? Dulu orang-orang kafir musyrikin Mekah, ya, di sekitar Ka'bah itu, nauzubillah, dia itu tawaf dengan tidak berpakaian, telanjang bulat. Kenapa dia seperti itu? Apa kata mereka nih orang kafir nih? Kami melakukan tawaf seperti ini ketika sama dengan Adam dan Hawa, nggak berpakaian di surga, begitu katanya. Dia tahu nih kan, dia tahu nih, ceritanya begitu. Makanya dia nggak berpakaian bertawaf. Masya Allah, orang-orang kafir waktu itu. Ya, itu orang kafir begitu. Nah, mereka melakukan perbuatan keji kan, dan ini katanya, kata mereka ini, saya melakukan ini karena apa? Nenek moyang kami, bapak-bapak kami melakukan ini, dan kata mereka, bapak-bapak kami itu, kakek kami mengatakan ini Allah perintahkan kami untuk melakukan itu. Jadi dia ngarang-ngarang sendiri. Dia ngomong begitu ketika dia tawaf tidak berpakaian, karena apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir jelasin begitu ayat ini. Ya, itu kan perbuatan yang sangat keji, Pak ya. Ya, inilah orang-orang kafir seperti itu. Makanya ya, kita tuh kalau ibadah haji, umroh, tawaf itu kan pakaiannya 2 lapis gitu. Ya, pakaian yang serba putih, kemudian tidak berjahit begitu kan. Gitu. Nah, orang-orang kafir begitu tuh. Nah, mereka melakukan itu karena apa? Karena bapak nenek moyang kakeknya begitu katanya. Nah, makanya katanya orang-orang kafir waktu itu, bagi wanita tawafnya itu per malam, laki-laki tawafnya siang gitu. Jadi sama aja kan. Gua nggak pakaian, Pak. Makanya mereka mengatakan ini nih perintah Allah. Allah merintahkan kami ini kalau pakai pakaian berarti tawaf kami nggak diterima dong. Ada pakaian dunia supaya kami dekat dengan Allah, kami nggak berpakaian. Ini ayat tadi, Pak. Makanya dijawab oleh Allah, qul, katakanlah kamu ya Muhammad kepada orang-orang kafir, innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah tidak pernah memerintahkan kekejian. Allah nggak pernah memerintahkan itu. Ya, maka dulu menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ayat ini turun karena kebiasaan orang kafir musyrikin Quraisy tawaf dengan tidak berpakaian. Ya, gitu, baik pakaian bagus atau pakaian baru atau jelek. Ya, ini keadaan orang-orang Arab jahiliyah. Ya, siapapun laki perempuan mereka itu. Apa yang dilakukan? Karena kebiasaan bapaknya. Maka ayat ini turun mengatakan Allah nggak pernah memerintahkan begitu. Allah nggak pernah. Ini kan perbuatan mungkar, perbuatan keji. Masa seperti itu ibadah kepada Allah? Nggak pernah. Nggak pernah. Orang kita sholat aja kan harus pakai mukena, pakai baju yang menutup aurat. Ini orang kafir ya. Jadi dari ayat itu turun ayat ini karena peristiwa itu, namanya asbabun nuzulnya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian mengatakan kepada Allah sesuatu yang kalian tidak tahu? Mengada-ngada, ini mengada-ngada doang gitu. Nauzubillah. Ini yang kebiasaan orang kafir waktu itu. Sekarang sudah enggak ada ya. Tapi ada tuh agama-agama yang lain tuh begitu, Pak. Ada ibadahnya begitu, ibadah telanjang. Orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik ya. Ayat 29. Qul amara rabbi bil qis, katakanlah ya Muhammad, amara telah memerintahkan Rabbi Tuhanku bil qisti untuk berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum, hadapkanlah wajah kalian inda kulli masjidin, setiap kalian menuju
sujud masjid. Wad'uhu, dan sembahlah Allah atau berdoalah kepada Allah mukhlisina, dengan ikhlas, lahu, kepadanya, hanya kepada Allah, ad-din, agama. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana dia memulai menciptakan kalian, kalian akan dihidupkan kembali nanti pada hari kiamat. Ayat 29 Al-A'raf, Allah memerintahkan kepada kita untuk menegakkan keadilan. Amal Rabbi bil qist, untuk menegakkan keadilan. Ini ayat ini buat hakim, jaksa, polisi ya, yang menetapkan hukum, dia harus berlaku adil. Dan harus berlaku adil. Amal Rabbi bil qist, Tuhanku telah memerintahkan untuk berlaku adil. Kemudian setelah itu wa aqimu wujuhakum, hadapkanlah, luruskanlah muka kalian, wajah kalian. Artinya ketika menghadap kiblat. Maksudnya adalah wa aqimu wujuhakum adalah Allah merintahkan kita istiqomah dalam menyembah Allah, luruskan ya dalam sholat, sop barisannya. Wa aqimu wujuhakum, hadapkan wajah kalian, inna kulli masjid, setiap kalian masuk masjid, ketika kalian, setiap kalian masjid ya, tempat sujud. Maksudnya ketika kita setiap melakukan sholat ya. Wad'uhu mukhlis, dan berdoalah dengan ikhlas, dan taatlah kepada Allah, sembahlah Allah dengan ikhlas, dengan murni, jangan bercampur-campur dengan yang lainnya. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullun nas halka ilal alimun, semua manusia rugi kecuali yang ngaji. Wa kull alimin halka ilal amilun, semua yang ngaji rugi kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wa kull amil halka ilal mukhlisun, semua yang mengamalkan ilmu itu masih rugi kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu tahapannya pertama ngaji dulu, berilmu dulu, setelah itu amalkan, setelah itu baru ikhlas. Jadi nggak langsung ikhlas. Mukhlisin, ada mukhlisin, ada mukhlasin. Apa bedanya? Kalau mukhlisin itu orang yang ikhlas, mencari keikhlasan. Kalau mukhlasin itu pemburu keikhlasan. Jadi Allah yang memberikan keikhlasan. Makanya kita ingin tuh ada mukhlisin dan mukhlasin ya. Kita menjadi hamba Allah ikhlas karena Allah ikhlaskan kita. Ya, ikhlas itu ada 3 aja. Pertama, ikhlas niat. Innamal a'malu bin niat. Misalnya kenapa kok ulama mengajarkan kita sholat subuh tadi kan, usolli fardhu subhi rakataini mustaqbil berarti adaan makmuman lillahi ta'ala, karena Allah. Saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat ya, makmum karena Allah. Nanti berpuasa di Ramadan, nawaitu sama Quran ada infodisai Ramadan haji sanati fardhu lillahi ta'ala, karena Allah saya berpuasa. Zakat kita keluarkan di akhir Ramadan ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi an waladi fardhu lillahi ta'ala, karena Allah. Haji walillahi 'alan nas ya, hijjul baiti, karena Allah kita melaksanakan ibadah. Jadi semuanya lillah, karena Allah niatnya. Yang kedua, ikhlas amal. Ikhlas amal itu tidak bercampur dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub. Riya itu pamer ibadah, ingin dilihat. Sum'ah ingin diperhatiin. Contoh sum'ah itu begini Pak, kita misal infak untuk musolah, lalu kita dulu sempat di atau masjid ya, disebutkan tuh oleh pengurus masjid, alhamdulillah infak Jumat ini ada 10 miliar, 100 juta dari hamba Allah. Lalu bagusnya 100 juta tuh hamba Allah. Ketika dia ngomong sama temennya, ente tahu nggak hamba Allah siapa? Itu kan gua. Jadi ingin diperhatiin, ingin disebut hamba Allahnya gua, sama aja bohong ya. Itu namanya sum'ah. Kalau riya itu ingin dilihat, pamer. Kemudian ada ujub itu ya, penyakit hati, penyakit ikhlas, yaitu bangga, merasa paling suci, paling hebat, ahli ibadah, paling berilmu, ujub namanya, bangga diri, sombong.
Ini ikhlas amal. Yuk jadi orang yang ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah dan tidak ujub. Yang terakhir ikhlas hasil. Akhir ini terakhir. Niat pertama, kedua amal, yang ketiga akhir. Ikhlas akhir itu di akhir. Di akhir ini setan paling cepat nih, paling cerdas ini. Kita udah niatnya karena Allah. Sedekah niatnya karena Allah, nggak ingin dilihat, nggak ingin disebut, nggak ingin dipuji. Terakhir kita bisa dikecewain begini. Contoh sederhana, contoh nih, ya misalnya contoh ya kita misalnya yang mewakafkan musola masjid, ya tanah kita, duit kita, kita nggak dianggap sebagai apa gitu, sebagai tokoh. Kita ngomong sama orang, kalau bukan gua ini nggak ada masjid musola di sini. Kalau bukan gua nih nggak ada pesantren di sini. Nah itu kalimat itu habis tuh, nggak ikhlas tuh, habis nilainya di hadapan Allah. Makanya paling susah nih penyakit ikhlas. Niatnya udah bagus, ya di awalnya, di tengahnya udah bagus, di akhirnya karena dikecewain sama orang. Makanya ikhlas itu cara jadi ikhlas apa? Lupakan apa yang kita lakukan. Setiap perbuatan baik lupain aja, lupain terus. Kita melakukan kebaikan, kebaikan lagi, lupain terus. Kalau kita masih ingat-ingat, bukan ikhlas. Lupakan, supaya kita melakukan kebaikan baru terus sampai kita mati, itu ikhlas. Kalau ingat-ingat nggak ikhlas. Yang kedua istiqomah, terus menerus, terus ajak jadi ikhlas. Lalu doa, itu makanya kita diantaranya wirida dan yang orang ikhlas adalah qul huwallahu ahad. Surah Ikhlas, ada nggak disebut nama ikhlas? Nggak ada, itu nama ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Allah menciptakan kalian pun nanti dibangkitkan. Kita diciptakan oleh Allah, kita pun nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ayat 30. Fariqan hada wa fil haqqi alaihimud dhalalah. Segolongan dari manusia kalian semua, ya ada yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Segolongan kalian ada yang disesatkan. Tampak nyata atas kalian kesesatannya. Ya, jadi makanya kita bersyukur jamaah rahimakumullah, Allah berikan hidayah. Kita dapat hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara manusia itu yang tidak mendapatkan hidayah, yaitu orang-orang yang karena dia aja nggak mau dapat hidayah, ya dia nggak mau jemput hidayah itu. Makanya Allah tidak berikan hidayah. Orang kafir, orang munafik, orang orang fasik yang selalu maksiat, itu namanya orang yang tersesat. Mereka segolongan ada yang tersesat. Innahum ittakhadhu syayatin. Sesungguhnya mereka itu telah menjadikan setan-setan aulia sebagai penolongnya, sebagai pemimpin. Jadi orang yang tersesat itu orang yang menjadikan setan sebagai penolongnya, min dunillah, selain Allah. Jadi artinya orang yang menyembah selain Allah itulah orang yang tersesat. Ya, wa yasabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal mereka adalah tidak mendapatkan petunjuk, karena mereka adalah kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga ayat yang kita baca hari ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari surah Al-A'raf ayat 23 sampai ayat 30. Insyaallah minggu depan ayat 31 insyaallah.